Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salawati dengan NIM 22010301030 dari jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Di dalam video ini, saya mumpuni tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Menjelaskan materi dengan metode pelajaran sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Di sini, saya akan menjelaskan materi pada kelas 10, yaitu materi teks laporan hasil observasi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Di sini dijelaskan bahwa observasi adalah proses untuk mendapatkan sebuah data informasi melalui pengamatan. Nah, hasil pengamatan itu ditulis dalam laporan atau teks laporan hasil observasi. Jadi, dengan kata lain, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Tujuan teks laporan hasil observasi adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Lalu, bagaimana sih cara membuat teks laporan hasil observasi itu? Yuk, ketahui terlebih dahulu apa saja kaidah kebahasaan, ciri-ciri, dan struktur teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari judul, klasifikasi umum, deskripsi, dan penutup atau kesimpulan. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama, judul. Berisi judul teks laporan hasil observasi yang ingin kamu susun. Yang kedua, klasifikasi umum. Berisi gambaran umum mengenai objek yang ingin diamati. 3. Deskripsi. Berisi penjelasan manfaat dari objek yang sedang diamati disertai hasil pengamatannya. Yang terakhir, ada penutup atau kesimpulan. Berisi kesimpulan dari laporan yang kamu buat. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Apa saja sih ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Yang pertama, umumnya teks bersifat objektif dan universal. Yang kedua, ditulis dengan lengkap dengan informasi-informasi faktual. Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Yang keempat, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya, tidak mengandung dugaan atau prasangka atau keberpihakan yang menyimpang. Yang terakhir, objek saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Untuk membuat teks laporan hasil observasi, kita harus tahu dulu nih kaidah kebahasaan teksnya. Tentunya, kaidah kebahasaan inilah yang membedakan teks laporan hasil observasi dengan teks-teks yang lain ya. Ada apa aja sih? Yang pertama, menggunakan kalimat definisi. Kita sering menggunakan kalimat definisi. Biasanya ditandai dengan kata adalah pada pernyataan umum yang menyatakan pengertian atau definisi dari aspek yang akan dibahas. Contohnya, kemangi atau disebut basit adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Kemudian, kita juga menggunakan konjungsi atau kata hubung teman-teman. Konjungsi yang digunakan ini adalah kata hubung antar kata, seperti dan, atau, yang, untuk, dengan, dan sebagainya. Contohnya, kemangi atau disebut basit adalah dedaunan kecil yang memiliki aroma khas dan lembut dengan sentuhan aroma limau. Yang ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi, peristiwa, atau keadaan, atau biasanya disebut kalimat tunggal. Contohnya, setelah dingin, kembali peras-peras daun kemangi. Selanjutnya, kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Contohnya, kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Yang keempat, selain itu pada teks laporan hasil observasi juga menggunakan sinonim atau antonim. Contoh kalimat antonim, kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur setelah wajah dicuci bersih. Contoh sinonim,
kemangi berguna sebagai salah satu daun yang sangat berpengaruh pada kesehatan, seperti vitamin A, B, dan C yang memberikan manfaat bagi tubuh. Pasti untuk menunjukkan ukuran suatu bahan yang digunakan. Contohnya, bahan yang digunakan adalah 100 gram daun kemangi dan 200 ml air panas. Nah, setelah mengetahui kaidah kebahasaan dan struktur teks laporan hasil observasi, kita lanjut yuk ke langkah-langkah membuat teksnya. Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tema kegiatan observasi. Kamu perlu menentukan terlebih dahulu tema objek yang ingin kamu teliti. Misalnya, seputar makanan, minuman, tumbuhan, hewan, maupun proses terjadinya fenomena alam. Yang kedua, menentukan tema kegiatan observasi. Langkah berikutnya adalah menentukan tujuan dilakukannya penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga, proses observasi atau penelitian pun dilakukan. Pastikan kamu melakukannya dengan teliti dan hati-hati ya, supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan prediksi dan akurat. Yang keempat, setelah melakukan observasi dan mendapatkan data-datanya, kita harus menyusun kriteria aspek yang akan dibahas, dideskripsikan, dan dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi. Yang kelima, kita harus membatasi aspek apa saja yang harus dilaporkan agar tidak keluar dari tujuan yang sudah dibuat. Yang keenam, dimulai dengan mendefinisikan atau mengartikan aspek yang dipilih berupa pernyataan umum. Jangan lupa untuk menggunakan kaidah kebahasaan kalimat definisi. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data yang didapatkan dari hasil observasi bisa berupa gambar atau data yang berupa angka yang menunjukkan suatu ukuran. Jangan lupa gunakan kaidah kalimat simpleks dan kompleks, konjungsi, sinonim, dan antonim. Yang terakhir, setelah dilengkapi dengan data dan gambar, kita bisa membuat kesimpulan dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mau menonton. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.